Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Anda, sebelum kita mulai pembelajaran, maka baiknya dikondisikan dulu tempat belajarnya. Apakah sudah kondusif rasanya untuk kita memulai pembelajaran? Sudah Anda? Sudah, Bu. Ketua kelasnya siapa? Fani? Silakan pimpin doa dulu Fani. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu cek dulu kehadirannya ya. Ada yang nggak hadiran Anda? Ada, Bu. Siapa? Tuana, dia pergi sholat Oh iya. Yang selebihnya hadir? Hadir, Bu. Nah, gimana keadaannya? Sehat? Sehat, alhamdulillah, sehat, Bu. Nah, baik kan Anda materi. Kalau Ibu tanya kabarnya, bisa jawab ini ya. Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, kita cek ya. Nah, gimana kabarnya Anda? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Terus, tepuk tangan. Baik, materi kita pada siang hari ini adalah tentang kalor. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini? Mari kita lihat di tampilan PowerPoint-nya. Nah, dapat dilihat di depan Anda? Bisa dilihat? Ada yang bisa bacakan yang paling pertama? Saya, Bu. Nah, silakan dia. Bu, kok betul kan, Bu? Kelihatan. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian kalor dan satuannya. Oke, lanjut. Peserta didik mampu menjelaskan perpindahan kalor melalui produksi, konveksi, dan radiasi. Bagus, lanjut. Peserta didik mampu menjelaskan perubahan wujud zat dan kalor yang menyertainya. Peserta didik mampu menerapkan konsep kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, betul. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu yang menjelaskan disebutkan dari Setia tadi. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Lanjut dulu. Nah, untuk manfaat pembelajarannya untuk mengetahui bahwa konsep fisika, terutama kalor, dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu Anda. Nah, untuk kompetensi yang harus Anda miliki itu, yaitu sebelum masuk materi ini kita sebelumnya udah belajar suhu ya. Ya. Ada yang tahu suhu itu apa? Temperatur. Bahasa apa tuh? Nah, suhu itu ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda ya Nanda. Ya. Itu sangat berkaitan dengan materi kalor kita pada siang hari ini gitu Nanda. Kemudian bagaimana sih sebenarnya kalor itu mengalir gitu? Ada yang tahu? Suhu itu akan berpindah dari yang bagaimana? Suhu yang rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah? Dari rendah ke rendah. Tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi? Dua-duanya. Rendah tinggi ke rendah. Nanti dia jadi tercampur gitu kan? Ya, jadi suhu itu akan berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, benar sekali. Oke, Nanda, paham sampai di sana? Nah, baik untuk pembelajaran kita kan kita akan dibagi per kelompok. Sudah dibagi kelompok sebelumnya? Sudah. Itu kelompoknya satu kelompoknya 3 orang ya? Ya, Bu. Oke, untuk asesmennya nanti Anda akan diberikan soal secara langsung. Nah, dan juga ada fokus game edukasi nantinya. Jadi silakan dinikmati, difokuskan lagi agar nanti bisa Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada nantinya, oke? Nah, nanti untuk materinya akan dijelaskan oleh Bu Siva. Pada Bu Siva disilakan Bu. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang kalor. Kalor itu apa sih? Kalor itu adalah energi yang berpindah dari suhu yang lebih
tinggi ke suhu yang lebih rendah. Satuan dari kalori itu adalah joule. Biasanya kita mengukur kalori itu menggunakan kalorimeter. Nah, kalau ini ada beberapa cara berpindahnya, itu ada 3. Yang pertama melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Di mana konduksi ini adalah perpindahan panas yang berpindah melalui zat padat sehingga mengalami perpindahan. Contohnya itu sendok logam yang panas. Terus konveksi. Konveksi ini adalah perpindahan panas yang melalui aliran yang zat pengantaranya ikut berpindah. Contohnya itu air mendidih, atau bisa kita lihat misalnya AC. AC yang diletakkan di atas itu, nanti ditempel di atas itu, ketika ditempel, udara hangat akan naik sampai ke AC, sehingga dari udara tersebut dia akan diganti dengan udara dingin, sehingga AC itu bisa mengeluarkan udara dingin. Itu yang disebut dengan konveksi. Lalu yang ketiga itu ada radiasi. Radiasi itu adalah perpindahan zat tanpa melalui peredaran seperti panasnya matahari. Ini ada perubahan kalor, di mana perubahan kalor itu ada 2, yaitu perubahan suhu dan perubahan temperatur. Di mana perubahan suhu ini dia berubah dari misalnya suhu yang rendah ke suhu yang tinggi dengan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Lalu perubahan kejutan, contohnya ketika kita ada es batu, dia akan mencair ketika adanya panas. Rumusnya itu Q sama dengan M dikali L. Nah, di sini ada contoh soal di mana es bermassa 100 gram pada suhu 0 derajat Celcius merebut seluruhnya menjadi air. Jika kalau merebut es L sama dengan 334 joule per gram, berapa kalori yang dibutuhkan? Di sini ada nggak yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Kalau nggak ada yang bisa jawab, ditunjuk ya. Coba dia maju ke depan. Itu sama-sama sih. menjawab pertanyaan ini. Dari rumus ini adalah rumus dari perubahan zat pada kalori blogger, di mana I sama dengan M dikali L. Itu tuh hasilnya 33.400, bukan koma ya. Baik, terima kasih pada Tria. Tolong diatur untuk Tria. Nah, di sini ada soal. Kan tadi seperti yang dibilang oleh Ibu Syarifah, kalau kita akan ada diskusi kelompok. Bagaimana prinsip perpindahan kalor terjadi pada proses
menyertifikat. Coba dari kelompok tadi itu kalian diskusikan dan minggu depan ditampilkan ke depan. Mungkin sekian Ibu. Selanjutnya kita akan ada game edukasi yang akan disampaikan oleh Ibu Tasya. Oke, baik. Pak, anak-anak ibu semua mohon perhatiannya. Mungkin udah mulai bosan ya dengan kegiatan pembelajaran kita sehari ini. Karena anak-anak ibu udah mulai bosan, jadi ibu ada games nih buat anak-anak ibu semua. Sebelumnya ibu mau tanya, apakah anak-anak ibu semua udah paham apa yang dijelaskan sama Ibu Siva sebelumnya? Yakin? Oke, karena udah paham, ibu anggap semuanya mau sudah paham. Jadi ibu akan menguji kemampuan anak-anak ibu semua dengan games ini. Anak-anak ibu tahu ini games apa? Tidak, Bu. Ini. Dadu biasanya games apa? Betul. Jadi sekarang kita akan mengadakan games ulang tangga edukasi tentang materi kalor. Jadi ibu minta setiap perwakilan masing-masing kelompoknya kita main 5 orang ya. Oke, sebelumnya ibu minta satu per kelompoknya maju ke depan, hanya 5 orang. Ini kelompok 1 ada yang mau? 3? Ada. Kelompok ini? Ada ini. Ayo, maju. Ayo cepat, 5 orang waktunya terbatas ya anak ibu. Ayo maju cepat. Ini dapat nilai tambahan loh. Ayo maju. Baik, sebelum itu jadi sebelum itu ibu akan menjelaskan tata tertib perlombaan permainan kita pada siang hari ini. Mungkin tata tertibnya itu simpel ya anak-anak ibu semua. Dari pertama terdiri dari 5 orang pemain. Ini masih 3 ini. Ayo satu kelompoknya. Ayo jalan. Ayo. Yang pertama terdiri dari 5 pemain. Sebelum permainan dimulai, setiap pemain switch terlebih dahulu untuk siapa yang terlebih dahulu yang bisa mendapat jawaban, mendapat pertanyaan dan langsung jawab. Mungkin anak-anak ibu bisa duduk di melingkar sini. Ya. Pemain switch bisa langsung menjawab soal yang ditentukan oleh ibu di depan. Setelah menjawab bisa langsung melempar dadu dan langsung jalan. Kalau jawabannya benar bisa jalan, kalau tidak tetap di situ. Dan jika jawabannya benar bisa langsung jalan, begitu selanjutnya. Paham? Jadi anak-anak ibu semua bisa minta bantuan ke teman kelompoknya. Mungkin teman kelompoknya bisa mengikuti ke depan. Kalau biar nggak ricuh kali nanti bolak-balik gitu. Ya boleh dibantu bersamai teman-teman yang depan. Oke. Langsung aja kita mulai seperti ini ya. Soalnya kita buat switch. Siapa perwakilannya main? Aku kok. Belas switch berlima permainan. Switch ini. Yang berdua kan, yang berdua ini switch. Siapa yang menang pertama? Langsung aja ya, gini aja. Udah, menang ini. Dia boleh menjawab
depan. Selanjutnya Indah, yang bertiganya boleh sebut lagi. Siapa yang apa? Ini dia. Lihat deh. Kita berdua aja. Mungkin anggota kelompok boleh membantu ke depan. Pindahan suhu. Betul, pindahan suhu. Pindahan suhu dari perpindahan energi yang lanjut gak dapat ya. Udah. Pertanyaan ini lanjut lagi dah. Ayo, tadi udah dijelasin loh. Ayo buruan. Waktunya cuma 5 detik. 1, 2, 3, 2. Ayo coba sebutin. Nah, lagi dulu nih. Siapa yang bisa? Ayo, agak. Konveksi, konduksi, sama radiasi. Enak. Oke. Lanjut. Siapa lagi? Siapa yang ketiga tadi? Apa lagi? Ayo Bu. Nah, ini jawab pertanyaan. Ayo. Iya, Bu. Ya. Temennya bantu lah. Lima detik lagi. 1, 2, 3, 4. Ini sangat mudah ini. Apa yang maksud dengan kalau jenis? Monggo teman kelompoknya boleh dibantu. Ayo, ini sama. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ayo, kita bisa. Ya, kelompok ini. Hal yang diperlukan oleh 1 kilogram suatu zat untuk menaikkan suhu suatu zat. Ya, betul. Ya, itu. Ayo. Ayo cepat. Siapa yang kelima? Yang kelima ya, Yasmin? Urutan kelima? Nah, ini baca pertama.
Oke, kita plus untuk Yasmin. Oke, jawaban Yasmin sangat betul. Mungkin itu tadi kalau saya yang menjelaskan Yasmin perpindahan suhu dari yang tinggi ke rendah. Oke, Ini yang ngomong. ada yang tahu materi kita? Oke, Ibu akan menyampaikan itu materi kita yang minggu depan apa? Apa materi kita minggu depan? Ada yang bisa menyampaikan? Ya. Apa materi kita minggu depan? Tidak, baik. Oh tadi kan Ibu Syarifah sudah membentuk kelompok. Jadi minggu depan tuh dari kita minggu depan tuh pengaplikasian kalor. Oke, jadi masing-masing kelompok membuat pengaplikasian kalor ini dalam kehidupan sehari-hari. Terserah contoh dari mana, terserah. Jadi minggu depan dikumpulkan dan dipresentasikan. Paham anak-anak ibu semua? Nah, dan juga ibu akan memberikan kalian PR untuk pekerjaan rumahnya. Dan nanti anak-anak ibu semua akan diberikan LKPD juga. Mungkin sekian pelajaran kita pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, mungkin anak-anak ibu bisa memimpin doanya. Ketua kelas siapa? Fani, boleh dipimpin doanya Fani? Bersyukur. Baik. Oke, terima kasih anak-anak ibu semua. Mohon maaf juga kalau ibu ada salah hari ini. Ibu sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.